حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله شيخنا مؤلف الكتاب الإمام محمد الغزالي، وبسم الله شيخنا مدرسنا معلمنا، خصوصا إلى شيخنا كعبد الحميد حسين، بسم الله كي مصنف، بسم الله عبد الرحمن علي السقاف وصالحهم وغفورهم، أن الله يتغشى من رحمة وغفوره وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم. بسم الله شيخنا كي محمد بسم الله شيخ يزمي وسمى إلى شيخنا النهوي محمد بن سالم من حفيظ وأصولهم وأفورهم، من الله يتغشى برحمة مغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, masuk kepada pembahasan tentang minum, ya, etika minum. Makan sudah ya dibahas, baik etika sebelum makan dan ketika makan. Nah, kita masuk kepada etika minum. Wa amma syurbu, adapun minum. Fa'adabuhu maka adabnya an ya'khudhal kuz ya biyaminih, yaitu mengambil gelas itu atau cangkir biyaminihi dengan menggunakan tangannya, ya, tangan kanannya, menggunakan tangan kanannya. Kenapa? Li syarafiha, karena kemuliaannya, ya. Kecuali buang sampah. Kalau buang sampah pakai apa tuh? Tangan kiri. Ngambil sampah pakai apa ya? Tangan kiri. Wa yaqulu bismillah, dan dia mengucapkan bismillah, wa yashrabuhu massan. Dan cara meminumnya adalah dengan bismillah dan diminum dengan cara massan, dihisap, ya. Ai ala mahlah, ya, dengan cara ya mahlah, pelan-pelan, syurban rafiqon, ya, dengan lembut. Jadi caranya begini, kita megang gelas, ya, bismillah, namanya mas, ya, dikit, namanya mas, bukan ab, ya, la abban, bukan ab, ya, ab itu ditenggak, wow, kuluk gitu. Itu bukan cara minum yang sunnah, ya. Jadi yang sunnah adalah dengan cara apa? Masson, la abban, tuh, ya. Kenapa? Lianna Rasulullah SAW yaqul, karena Rasulullah bersabda, massul ma'a masson, ya, minumlah oleh kalian dengan cara apa? Dengan cara mas, menghisap al-ma'a, akan air, ya. Dengan menggunakan apa tuh? Maf'ul mutlak, ya. Massul ma'a massan, minumlah dengan cara, ya, dihirup. Wala ta'ubuhu abban, jangan kalian itu minum apa? Dengan cara ditenggak, ya, min ghairi tanaffus, tanpa adanya nafas. Hakadha rawahul Baihaqi min hadis Anas bi sanadin bayyin. Ya, nah. Kenapa? Ada alasannya. Fa innal kubada minal ab. Karena yang namanya penyakit kubat itu namanya liver, ya. Penyakit apa? Liver, penyakit hati. Itu, ya, diakibatkan minal abbi, dari hasil minum yang dengan cara ditenggak tadi, ya. Itu. Jadi seaus-ausnya kita, secapek-capeknya kita, kalau bisa minum dikit-dikit. Nah, kalau yang saya perhatiin dari Habib Umar, beliau minum pertama dikit, bismillah. Baru yang ketiga banyak. Dikit-dikit dulu. Tapi yang ketiga juga nggak banyak banget sih, ya, sekedarnya aja. Nah, ya. Jadi kubat itu maknanya apa? Waja'ul kabid,
Ya, kabid itu artinya liver ya. Kubat itu nama penyakitnya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Tibun Nabawi waqad ya alima. Afwan waqad ulima, dan sungguh telah diketahui kata Ibnu Qayyim bit tajribati, dengan hasil ya tajribah. Tajribah itu maknanya ya apa? Uji coba. Telah di apa? Diuji coba. Telah teruji, mujarrab. Ya. Anna hujumal ma' jumlatan wahidatan, bahwasanya air yang datang atau serangan air ya, sekaligus itu alal kabid, bagi si liver tadi, yu'limuha, bisa menyakiti liver tadi. Jadi kalau ada orang minum sekaligus kata Ibnu Qayyim blek, itu bisa yu'lim, menyakiti liver tadi. Wa yud'ifu hararataha, bisa melemahkan rasa panasnya dia. Tuh ya. Bi khilafi wurudihi ala tajrid, lain halnya dengan air itu datang dengan berproses ya. Dengan berproses, minum dikit itu beda sampai langsung sekaligus. Itu ya. Ala tara anna sabbal ma'al barid alal gidir wa hiya tafuru yadur. Tuh. Tidakkah engkau melihat bahwasanya dituangin air yang dingin ke dalam bejana, ke dalam gidir ya, panci, dalam kondisi tafuru, dalam kondisi mendidih, ayadur, itu bisa membahayakan. Tuh ya. Jadi kalau lagi panas-panas kita tuang air bes gitu. Ya, wa bitadriji la. Adapun kalau kita pelan-pelan enggak. Gitu. Ya. Jelas ya. Wa min afatin nahal, di antara buruknya ya an-nahal, minum dengan satu kali teguk ya, anna fi awwali syurbi yatasa'ad al-bukhar ad-dukhan. Ini kalau kita minum pertama kali minum itu akan naik yang namanya bukhar ad-dukhani. Salah apa namanya, kayak semacam gas ya. Yang mana itu menutupi al-kabid, menutupi apa namanya kabid ya, hati. Gitu. Maka kalau seandainya kita minum sekaligus itu ketutupan semua, nah itu bisa ya bertolak belakang, bertabrakan antara bukhar gas tadi dengan minumnya tadi itu ya. Ya. Nah, kalau sendawa tuh ya, sendawa ya itu ya gas ya. Kalau kita minumin kan ketahan dia. Makanya biar gas itu keluar, biar keluar dulu, baru kita minum. Makanya tadi paling bagusnya kalau kita makan jangan langsung minum. Nah. Kemudian ya itu salah satu adabnya ya. Wala yashrabu qa'iman, dan janganlah seseorang itu minum dalam kondisi qa'iman berdiri. Wala muttaji'an, jangan pula dalam kondisi berbaring ya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha anis syurbi qa'iman, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum berdiri itu. Nah, ini menurut ya Imam Iraqi ya, hadis yang melarangnya ya diriwayatkan bahwasanya ya sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman, itu katanya hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Qala al-Iraqi, kata Imam Iraqi, ya nih, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman. Afwan. Misbah tolong. Kan tadi dikatakan dilarang minum berdiri. Ya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman, Rasulullah minum diri. Ya. Kata Imam Ghazali, wala'allahu kana liuzrin. Ya, barangkali hal itu terjadi lantaran uzur. Ya. Jadi yang awal dulu kita pegang, jangan minum diri. Itu yang awal kita pegang. Ada hadis yang menyatakan Rasul minum diri. Oh, kata Imam Ghazali, itu mungkin uzur. Ya, karena namanya uzur, boleh uzur. Apa juga boleh. Makan jangan senderan, uzur. Boleh, lagi sakit senderan. Ya, sholat nggak boleh duduk, kalau sakit boleh. Nah, kita akan bahas sedikit tentang masalah minum diri ya. Berkata Syekh Murtado Az-Zabidi dalam syarahnya, dikatakan di sini riwayatus syaikhain, riwayat Bukhari Muslim atau syaikhain,
menyebutkan ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidalwin dengan ember, dengan wadah, dengan gayung, min ma'i zamzamin dari air zamzam. Fasyariba wa huwa qa'im, maka Nabi minum dalam keadaan berdiri. Jadi dalam hadis saya disebutkan Nabi dirinya itu bukan minum sekedar minum, tapi minum apa? Air zam-zam. Riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Kuat riwayatnya. Jadi boleh karena berdiri. Sehingga ulama-ulama sekarang mengatakan kalau minumnya minum zam-zam boleh berdiri. Karena kandungan zam-zam itu berbeda dengan kandungan air biasa. Kalau kandungan air biasa itu kalau kita minum buruk, dia nggak langsung tersaring. Tapi kalau air zam-zam ketika minum walaupun dalam kondisi berdiri karena airnya luar biasa, bisa langsung tercerna dengan baik gitu. Ya. Itu keistimewaan air zam-zam. Riwayat siapa tadi? Syaikhain. Warwa al-Bukhari, bahkan al-Imam Bukhari meriwayatkan ya an Ali dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annahu syariba qa'iman, bahwa beliau minum diri. Pernah minum diri. Ya. Summa qala, kemudian orang-orang berkata, inna unasan yakrahuna syurba qa'iman. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya orang-orang membenci minum berdiri. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a misla ma sana'tu, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa yang aku kerjakan. Nah, di sini Sayyidina Ali ya membuat satu statement yang luar biasa ya. Orang-orang nggak demen nih minum diri gini nih. Nih aneh minum diri nih, karena Nabi minum di diri itu. Ya. Bertabrakan ya, kontradiksi ya. Tuh. Bahkan rawa Asim an Sya'bi anna Ibnu Abbas haddatsahum ya. Qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Ini kata Abdullah bin Abbas, aku pernah ngasih minum Nabi dengan air zam-zam, kemudian beliau minum dalam kondisi berdiri. Qala Asim, kata Asim di sini, fahalafa Ikrimah maka na yauma idzin illa ala ba'irin. Kata Asim, ya Ikrimah bersumpah katanya. Ikrimah ini salah satu ya tabi'in. Ya, salah satu tabi'in ya. Di sini beliau mengatakan maka na yauma idzin, kata Ikrimah, ya. Dia bersumpah, tidaklah pada hari itu, hari di mana Nabi dikasih minum dalam kondisi berdiri, illa ala ba'irin, kecuali Nabi di atas onta. Tuh ya. Jadi ada yang mengatakan Rasul minum dalam kondisi berdiri tadi itu ya itu dalam kondisi apa? Di atas onta. Tuh. Ya, jadi disebutnya diri, padahal ya, di situ duduk ya. Nah ini ya. Imam Tabari mengatakan wa yajuzu, nah boleh-boleh saja an yahmila ala zahirihi, kita membawa makna hadis ini kepada zahirnya. Ya, jadi kalau Nabi minum dalam kondisi berdiri walaupun airnya zam-zam ya. Tapi itu dalil bahwasanya minum berdiri boleh. Kata Imam Tabari. Kenapa? Ya bisa-bisa aja kita maknakan ini secara zahirnya gitu. Tekstual lah bahasanya, tekstual, bukan kontekstual ya. Wa yakunu dalilan ala ibahati syurbi qa'iman, sehingga menjadilah ia sebagai dalil atas pembolehan minum berdiri. Ya hadis tadi Nabi itu yang dikatakan Nabi minum diri ya, padahal zam-zam, tapi kan Nabi diri, intinya bukan minumnya gitu. Ya siapa yang tahu air zam-zam yaitu berbeda secara zat ya dengan air biasa? Siapa yang tahu zaman itu bahwasanya orang minum diri berbahaya buat kesehatan? Kan nggak ada yang tahu. Ya. Jadi artinya apa? Nabi di zaman sahabat dulu, di zaman dulu minum dalam kondisi berdiri itu menunjukkan bahwasanya ini hukumnya boleh-boleh saja. Nah tapi nanti nih ada penjelasan di sini. Kata Ibnu Hajar Al-Makki dalam syarah Syama'il, beliau mengatakan tentang makna Nabi minum diri. Innama fa'alahu ma anna adatahu asyurbu qaidan wa nahyahu an syurbi qaiman. Itu ya. Di sini ya menunjukkan ya bahwasanya itu bukan haram. Ya. Jadi kebiasaan Nabi minum duduk, kebiasaannya. Tapi sekali waktu Nabi minum apa?
berdiri, menunjukkan minum berdiri tidak haram gitu. Bukan haram, ya. Ada yang mengatakan hanya makruh, makruhnya pun makruh tanzih. Makruh tanzih. Tuh. Ya. Sehingga ada kesimpulan, yaudah kalau gitu gimana? Nah, ya, kita ambil kesimpulan aja. Minum berdiri hukumnya makruh. Kesimpulan. Ya, tanzih, makruh tanzih. Ya. Minum duduk hukumnya sunnah, bahkan dianjurkan. Ya. Adapun minum air zam-zam berdiri, nah, maka mubah gitu. Ya. Kita ambil salah satu pendapat ulama. Ya. Nah, dan minum berdiri itu bisa mubah jikalau ada uzur. Nah, itu ya. Jadi dasarnya minum berdiri apa? Makruh. Bisa nggak jadi mubah? Bisa kalau ada uzur. Apa dasarnya hukum minum berduduk? Sunnah. Ya, tuh. Ya. Kapan minum berdiri bisa menjadi mubah? Kalau minumnya air zam-zam. Itu kesimpulannya. Jadi minum zam-zam berdiri sunnah, Bu? Enggak sunnah, mubah. Ya. Kalau dia mengikuti Nabi, nah ini dinilai lagi nih ceritanya nih ya. Kalau dia ngikutin Nabi minum zam-zamnya berdiri, aneh mah minum diri karena Nabi minum diri jadi sunnah. Jelas ya? Kenapa jadi sunnah? Karena ngikutin Nabi. Karena orang kadang-kadang gak ngikutin Nabi. Makan, hukumnya makan. Mubah. Kapan jadi sunnah? Kalau makannya ngikutin Nabi, gitu. Ya. Jadi kenapa minum zam-zam dianggap sunnah berdiri? Karena Nabi minum berdiri, gitu. Terus bagaimana kalau minumnya duduk? Ya sunnah juga. Kan sunnah minum duduk. Jelas ya? Jadi pada dasarnya minum berdiri itu nggak sunnah. Cuman karena Nabi minum zam-zam berdiri, kita ittiba Nabi. Nah itu yang menjadi sunnahnya. Tuh. Nah Ibnu Qayyim mengatakan, nah ini Ibnu Qayyim dalam kitab ya Tibbun Nabawi. Silakan tulis. Apa kata Ibnu Qayyim? Walisyurbi qaiman afat. Pada meminum berdiri ada banyak penyakitnya. Minha diantaranya annahu la yahsul bihi rayyut tamu. Ya. Orang yang minum diri tidak akan mendapatkan ya rasa segar atau rasa kenyang yang sempurna. Roy nyebutnya. Roy itu apa namanya? Kenyang akibat minum. Ya kalau syab'un kenyang akibat makan. Roy ya. Jadi kalau orang minum duduk sama orang minum diri, kata Ibnu Qayyim, orang yang minum diri dia nggak mendapatkan kenyang yang sempurna. Itu ya. Yang kedua, wala yastamiru fil maidah hatta yuqassimuhul kabid alal a'dha. Orang yang minum diri itu air kagak nyampe ya dengan lancar ke lambung sehingga bisa dibagikan dengan sempurna oleh liver tadi. Ya. Jadi kan kalau kita minum berdiri tuh air langsung turun tuh, sur aja gitu. Nggak pakai lewat-lewat dulu, nggak pakai mampir kemana tuh. Ntar kita kasih lihat videonya ya. Video orang yang minum diri dengan orang yang minum duduk. Ada lagi tuh 3. Yang ketiga, wayanzil bisur'atin ilal maidah, dan air itu langsung turun dengan cepat ke lambung tadi. Tuh. Sehingga fayukhshaf minhu, dikhawatirkan dari sebab itu an yubarrid hararataha, dia bisa mendinginkan lambung tadi. Kan lambung harusnya panas tuh, ya kan? Untuk membakar yang namanya makanan kan butuh apa? Butuh panas. Nah gara-gara diminumnya di dalam kondisi diri, dinginin lambung tadi. Ya. Sehingga apa? Ya sehingga buruk buat lambung itu. Bahkan ada satu cerita, ini cakep cerita ya. Ada satu cerita dari Imam Ahmad, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yashrab qa'iman. Suatu hari Sayyidina Abu Hurairah melihat ada seorang laki-laki minum dalam kondisi berdiri.
Faqala, maka beliau berkata, "Kih." Ya, muntahin tuh gitu. Faqal, kata itu orang, "Lima." Kenapa saya muntahin? Orang saya lagi minum. Faqala, kata Abu Hurairah, "Ayasurruka ayashrab ma'akal hir?" Apakah ente senang kalau minum barang kucing? Minum nih, berdua sama kucing gitu. Ente mau nggak minum barang kucing? Qala la, nggak senang lah. Siapa yang mau minum barang kucing? Ya. Fulan, ente bukan lagi minum sama kucing, ente minum sama setan. Insyaallah. Sama kucing aja ogah, apalagi sama siapa ya? Setan tuh. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Di orang yang minum diri, kata Abu Hurairah, bukan lagi minum sama kucing, minum sama setan tuh ya. Ini kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Tapi dalam riwayatnya mengatakan Rasulullah SAW pun minum itu dalam dua keadaan, qaiman wa qa'idan, walaupun tadi lebih banyak qaidannya daripada qaiman. Berkata pensyarah kalimat ini bahwasanya Rasulullah itu ya sesekali minum dalam kondisi diri, menjelaskan bahwa itu adalah mubah atau boleh saja. Dan banyaknya minum dalam kondisi berduduk, ya itulah keadaan ya Nabi Muhammad SAW. Jelas itu ya. Terus gimana? Yaudah, kalau kita ngeliat orang minum diri, ya fadol. Cuman li takdib, kalau kita sebagai seorang guru ngajarin murid suruh duduk, ngajarin anak suruh duduk, li takdib aja itu ya. Kemudian wa yura'i asfalal kuz hatta la yaqturu alaih. Di antara adab minum, jagain tuh bagian bawah gelas, jangan sampai air ngucur ke situ. Dari situ ya. Jadi kalau kita minum nih, kadang-kadang kan suka netes-netes tuh. Ya, kelebihan. Tuh ya. Jangan. Ya. Jangan ditadangin juga. Kalau ditadangin tandanya jatuh. Jangan sampai jatuh, makanya minumnya dikit. Kalau minum dikit aman. Gitu. Wa yanzur fil kus qabla syurbi. Nah, kalau kita mau minum adabnya, lihat-lihat dulu gelas sebelum minum. Jangan main langsung minum aja, kecuali barangkali kecoanya atau ada semutnya atau ada bangkainya itu, nauzubillah min dzalik. Atau kita minum apa ya? Minum ya. Saya pernah di atas botol aqua, emang dicabut sih mereknya, cuma kita kan nggak tahu. Kita langsung ambil botol, langsung diminum, udah masuk mulut tuh spray. Nggak pakai lihat dulu tuh ya. Tapi sih nggak salah juga emang di botol ya. Yang salah yang naruh apa ya? Naruh botol, ngapa naruh di situ kan gitu. Ya jadi disunahkan. Sama kayak pakai sepatu gitu juga. Pakai sendal. Lihatin dulu sendalnya, sepatu gitu. Ente nih naruhin sendal guru misalnya. Lihatin dulu sendalnya. Ya, pernah kita nginjek ada ludah situ. Ya, ludah siapa nih gitu ya. Jelas. Itu adabnya. Jadi sebelum kita ngasih minum guru, lihatin dulu. Kalau ngasih nasi ada pakunya enggak gitu. Wala yatajasha'u fil kus. Begitupun jangan yatajasya' bersendawa tahak di dalam ya gelas. Wala yatanafasu fihi, pun jangan bernafas di dalam gelas. Gimana bernafas dalam gelas? Begini, nih kita minum nih. Nih itu. Napas gitu ya. Bernapas di dalam gelas, itu namanya bernapas. Makanya tadi minum, kalau udah minum kelar taruh gini, jauhin. Bal yunahihi, akan tetapi bagusnya disingkirkan. Anfamihi, dari mulutnya. Ya, bilhamdi, dengan mengucapkan alhamdulillah. Tuh. Jadi kalau kita minum, bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi pas alhamdulillah jangan di gelas. Wa yarudduhu bitasmiyah, dan mengulanginya lagi dengan basmalah. Tuh ya. Tinggal ngamalinnya doang nih. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ba'da syurbi alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan. Ya, bi rahmatih. Wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini azban, segar, furatan, ya, furat, ya, banyak, birahmatina, dengan rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan ujaj, ya, dan tidak menjadikan air ini apa? Airnya asin, ya.
Al-ujaj ya asinnya asin banget ya gitu ya. Milhan ujajan tuh asinnya apa? Asin banget. Bizunubina dengan sebab dosa-dosa kami. Tuh, tadi hafalin doanya nih. Ya doa minum nih. Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Jelas ya, ini doa setelah minum. Wal kuzu wa kullu ma yudaru 'alal ghammi yudaru yumnatan. Dan gelas atau cangkir dan setiap apa-apa yang diputarkan atas kaum itu bagusnya diputar dari sebelah kanan. Apa aja? Makanan, kue, gelas, korma, buah. Kalau muternya dari kanan. Ya, sebagaimana saya pernah kisahkan tentang kisah susu. Minum susu dari mana? Dari kanan tuh, muter. Waqad syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labanan. Dan sungguh Rasul pernah minum sebuah susu. Wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu an shimali, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelah kirinya. Wa Arabiyyun an yamini, seorang Arab Badui di kanannya. Wa Umar radhiyallahu anhu nahiyatan, Sayyidina Umar berada di sisinya. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, a'ti Abu Bakar. Ketika Rasul pengen ngasih gelas, kan sebelah kanan ada apa? Ada orang Badui. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tolong berikan ke Abu Bakar yang sebelah kiri. Enggak apa ya? Fana walal Arabi. Kata Arabi itu langsung ngambil gelasnya. Itu. Apa kata dia? Al aiman fal aiman. Yang benar dari kanan terus ke kanan. Apa yang ngomong? Langsung dia ambil gelasnya. Saya dulu nih, haknya dia. Ya, haknya orang yang di sebelah kanan minum tuh ambil. Wa yashrafi salasati anfas. Nah, disunahkan apa? Minum dengan 3 nafas. Ya. Yang pernah saya kisahkan ya, ada seorang ulama yang minum guluk. Minum panjang banget tuh, 1 gelas penuh habis. Kata orang, Syekh, minum tuh 3 kali nafas gitu. Kata dia, ini nafas pertama ini katanya. Berarti 3 kali minum, 3 kali gelas. Itu udah kebangkatan aus kali. Ya Hamdulillah ta'ala fi awakhiriha, yang mana tiap kali minum tadi bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, ditahmid di akhirnya. Wa yusammillah ta'ala fi awailiha, dan diucapkan tasmiyah di awalnya, itu ya. Wa yaqulu fi akhirin nafasil awal, maka dia berkata pada nafas yang pertama alhamdulillah, pada nafas yang kedua yazid ditambahkan rabbil alamin, wa fi salis yazid ar-rahmanir rahim. Jadi gini, bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahman, alhamdulillahirrahman, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Afwan ya. Pertama alhamdulillah, kedua rabbil alamin, ketiga ar-rahmanirrahim. Nah itu ya. Nah, fahadha qarib min 20 adab fi halatil akli wa syurbi. Ini ya adalah sesuatu yang dekat daripada 20 adab tentang dalam kondisi makan dan minum. Dalat alaihal athar wal akhbar, yang ditunjukkan oleh asar dan akhbar. Wallahu alam bissawab. Besok qismu salis ya. Ma yustahabbu ba'da ta'am. Wallahu alam bissawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله بحق الفاتحة الشر الفاتحة كلمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.